Apabila kita berbicara tentang makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk terbang di udara, maka yang tergambar dalam otak kita pasti adalah burung, kupu-kupu, atau hewan-hewan lainnya yang memiliki sayap. Kita hampir tidak pernah berpikir bahwa makhluk hidup yang tidak memiliki sayap dapat terbang di udara. Namun, tahukah kamu bahwa memang ada makhluk hidup yang bisa terbang tanpa menggunakan sayap? Yaitu laba-laba. Laba-laba adalah salah satu pilot kecil terbaik dalam kerajaan hewan yang bahkan tidak memiliki sayap. Mungkin tak banyak yang tahu jika laba-laba dapat terbang di udara. Sungguh luar biasa, bukan? Tapi, tahukah kamu bahwa ada konsep fisika untuk terbangnya laba-laba di udara? Mari kita bahas. Pada mulanya, diyakini bahwa laba-laba dapat melayang di udara karena adanya hembusan angin yang memungkinkan laba-laba untuk berayun dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi, hal ini tidak sepenuhnya masuk akal, karena laba-laba dapat tetap terbang meski hujan, meski angin hanya berhembus sepoi-sepoi, atau saat sama sekali tidak ada angin. Laba-laba tidak memiliki sayap, tetapi mereka tetap bisa terbang. Mereka akan naik ke puncak yang terbuka, mengangkat perut ke langit, mengeluarkan untaian sutra, dan kemudian terbang. Perilaku ini disebut balloning. Dengan melakukan balloning, laba-laba dapat menjauh dari predator dan pesaing. Sebelum memulai proses balloning, laba-laba akan memilih untuk naik ke puncak yang terbuka. Mengapa demikian? Sebelumnya, tahukah kamu, akar tumbuhan yang tertanam di dalam tanah mengandung banyak air dan elektrolit. Tumbuhan cenderung menyamakan potensial diri dengan potensial tanah, mengakibatkan secara alami mereka mempunyai muatan di setiap bagian tubuhnya, baik itu akar, daun, dan batang. Ada bagian tumbuhan yang memiliki banyak kumpulan partikel bermuatan, biasanya di salah satu ujung tumbuhan, sekitar daun dan cabang. Layaknya arus menemukan jalan buntu partikel bermuatan akan banyak menumpuk di sana. Nah, ternyata laba-laba menggunakan konsep listrik statis untuk memulai balloning. Listrik statis terjadi karena ketidaksetimbangan muatan. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan sejenis, maka akan ada perpindahan muatan, dan terjadilah gaya tolak-menolak. Begitu pula sebaliknya. Proses ini seperti halnya dua buah kutub magnet yang sama didekatkan satu sama lain, maka akan ada gaya tolak-menolak. Awalnya, laba-laba akan mengangkat kedua kaki bagian depan ke udara dan menggunakan bulu-bulu halus khusus untuk merasakan angin dan kondisi listrik. Bulu halus yang dimiliki laba-laba ini merupakan rambut sensoris yang disebut trichobotria dan akan bergerak saat merespon adanya medan listrik. Jika kondisinya tepat, laba-laba kemudian berjinjit menggunakan kaki belakangnya, mengangkat perutnya ke langit, melepaskan sutranya ke udara. Sutra laba-laba sebagai isolator yang baik mengumpulkan muatan negatif pada permukaan luarnya yang berinteraksi dengan atmosfer dekat dengan daun dan cabang. Karena sutra laba-laba dan atmosfer dekat daun dan cabang memiliki muatan yang sama, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak, menciptakan sesuatu yang disebut sebagai gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik inilah yang memungkinkan laba-laba untuk melawan gravitasi mendorong laba-laba memulai take off dan terbawa oleh angin layaknya terhempasnya balon udara. Sutra dari laba-laba tidak akan kusut atau menempel satu sama lain, dikarenakan dalam setiap helainya bermuatan sejenis, memungkinkan laba-laba dapat terhembus ratusan mil jauhnya melayang kemanapun angin membawanya. Menakjubkan bukan untuk hewan yang tidak bersayap seperti laba-laba, mampu terbang di udara hingga sekian mil dari daratan dengan mekanisme balloning yang memanfaatkan medan listrik atmosfer. Laba-laba memiliki bulu-bulu halus yang disebut trichobotria, yang membantunya untuk mengetahui kondisi angin dan keadaan listrik sekitarnya, sehingga laba-laba dapat menentukan dengan tepat kapan kondisi terbaik baginya untuk melakukan take off. Dengan dibantu oleh gaya elektrostatik yang cukup, maka laba-laba bisa terbang jauh mengangkasa menuju tempat baru yang diinginkannya.